Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 0210110005. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Langsung aja pada rumusan masalah dari materi yang akan kelompok kami bahas, yaitu ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian ragam bahasa, yang kedua macam-macam ragam bahasa Indonesia, yang ketiga ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, yang keempat ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur, dan yang terakhir ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan media pembicaraan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam bahasa lisan, dan yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan terbagi menjadi empat. Yang pertama, ragam bahasa cakapan, yang kedua, ragam bahasa pidato, yang ketiga, ragam bahasa kuliah, dan yang terakhir, ragam bahasa panggung. Ragam bahasa tulis terbagi menjadi empat pula. Yang pertama, ragam bahasa teknis, yang kedua, ragam bahasa undang-undang, yang ketiga, ragam bahasa catatan, dan yang terakhir, ragam bahasa surat. Selanjutnya, pengertian ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang dibicarakan serta media pembicaraan. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulis seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Namun materi akan dipaparkan selanjutnya oleh rekan saya, Kang Rehan. Terima kasih. Ragam bahasa lisan. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam bahasa tulis. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, ruang, kondisi, dan waktu. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca besar, huruf besar, dan huruf miring. Nah, di sini ada perbedaan antara ragam bahasa lisan dan tulisan. Contohnya dalam tata bahasa. Pertama dari bahasa lisan, Nia sedang baca surat kabar. Sedangkan dari bahasa tulisan, Nia sedang membaca surat kabar. Lanjut ke contoh yang kedua. Dalam bahasa lisan, Ari mau nulis surat. Sedangkan dari bahasa tulisan, Ari mau menulis surat. Lalu ke contoh yang ketiga. Tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Dalam bahasa lisan. Sedangkan dalam bahasa tulisan, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Lalu ada contoh dari kosakata. Pertama, ragam bahasa lisan. Aryani bilang kalau kita harus belajar. Sedangkan dari bahasa tulisan, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang kedua, kita harus bikin karya tulis. Sedangkan dalam bahasa tulisan, kita harus membuat karya tulis. Lalu ke contoh yang terakhir, dalam bahasa lisan, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Apabila dalam bahasa tulisan, rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri Reginata akan membahas ragam bahasa Indonesia dari cara pandang penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur terbagi menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan daerah. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pendidikan. Dan yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan sikap. Kita masuk ke ragam bahasa berdasarkan daerah, disebut juga dengan logat atau dialek. Logat atau dialek ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, dialek regional, yaitu macam-macam bahasa yang digunakan di daerah tertentu. Contohnya, ada seseorang yang asli Ambon
berasal dari Ambon. Dia mempunyai logat atau dialek Ambon, sehingga ketika dia berbicara menggunakan bahasa Melayu, tetap saja logat dia adalah logat atau dialek Ambon. Contoh lain, ada seseorang berasal dari Medan. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia menggunakan bahasa Medan, bahasa daerahnya sendiri. Nah, ketika dia berbicara bahasa Melayu, tetap saja ia akan berdialek atau berlogat Medan. Yang kedua, dialek sosial, yaitu dialek yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu dan menandai tingkat masyarakat tertentu. Contohnya, perbedaan antara dialek wanita dan dialek remaja, atau perbedaan antara seseorang yang tingkat sosialnya rendah dengan seseorang yang tingkat sosialnya tinggi. Yang ketiga, dialek temporal atau kronolog. Dialek ini digunakan pada kurun waktu atau pada masa tertentu. Contohnya, bahasa Melayu kuno digunakan pada tahun 20-an atau 1920. Dialek temporal ini sangat jelas perbedaannya dengan dialek yang ada pada zaman sekarang. Contohnya, ada pada kata ditanam. Pada zaman sekarang, kata ini menggunakan imbuhan di. Sedangkan pada masa Melayu kuno menggunakan imbuhan ni, yang menjadi ni tanam, bukan ditanam. Yang keempat, idiolek. Kita semua sebagai warga negara Indonesia pasti mampu berbahasa Indonesia. Akan tetapi, tetap saja walau kita berbahasa Indonesia, berbahasa yang sama, kita memiliki ciri-ciri khas pribadi dalam pelafalannya. Contohnya, ketika kita sudah mengenal seseorang secara dekat. Dengan dekat, kita bisa tahu. Kita hanya mendengar suaranya saja, kita bisa tahu bahwa orang itu adalah teman kita. Walaupun kita tidak melihat orang tersebut, karena kita tahu dari cara bahasa yang dilafalkan oleh teman kita. Yang kedua, ragam pendidikan. Ragam pendidikan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku digunakan di kalangan terdidik, karya ilmiah, suasana resmi maupun surat resmi. Ciri strukturnya adalah lengkap secara morfologis. Artinya, pembentukan kata ini jelas, tidak rancu, dan juga tidak ambigu. Yang kedua, lengkap secara struktur. Yang ketiga, penggunaan jenis kata atau diksi yang tepat. Yang keempat, penggunaan kalimat yang efektif. Dan yang kelima adalah kesejajaran. Contoh struktur bahasa Indonesia baku yang sejajar ada pada kalimat Ahmad melempar mangga di depan rumahnya. Melempar ini merupakan suatu kata kerja dan ia harus diberi imbuhan, sehingga karena diberi imbuhan, kalimat ini termasuk kalimat yang baku. Yang kedua, ragam tidak baku. Ragam tidak baku ini digunakan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga pada kalimat tidak baku ini, penggunaan struktur dan morfologisnya pun tidak sempurna. Yang ketiga, sikap penutur, lagam atau gaya. Ragam bahasa menurut sikap penutur
tersedia bagi tiap-tiap pemakai bahasa. Sikap penutur ini dipengaruhi oleh umur atau kedudukan. Pokok persoalan yang hendak disampaikan pun sangat mempengaruhi. Sikap itu diantaranya ada yang resmi, akrab, ataupun santai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bagian C, ragam bahasa Indonesia menurut topik pembicaraan, yaitu ada 4 bagian, yaitu ragam hukum, ragam bisnis, ragam sastra, dan ragam kedokteran. Contoh dari ragam hukum: dia dihukumi karena melakukan tindak pidana. Lalu contoh ragam bisnis: setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Lalu ragam sastra: cerita itu menggunakan flashback. Lalu adapun ragam kedokteran, contohnya anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Selanjutnya bagian D, ragam bahasa berdasarkan wacana. Terbagi menjadi 2, ada ragam ilmiah dan ada ragam populer. Ragam ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, tulisan-tulisan ilmiah. Adapun ragam populer, bahasa yang digunakan dalam tulisan sehari-hari dan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara. Ada 4 bagian, yaitu ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, serta ragam bahasa santai. Nah, ragam bahasa ini digunakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salida Mayanti Nuraini akan menjelaskan ragam bahasa menurut hubungan pembicara. Ragam bahasa menurut hubungan pembicara ada 2. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Contohnya, yang pertama ragam keilmuan, kedua ragam kedokteran, yang ketiga ragam keagamaan. Selain itu, ragam bahasa selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia ilmiah. Ragam bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah: yang pertama, cendekia, kedua, lugas dan jelas, ketiga, ringkas dan padat, keempat, formal dan objektif, kelima, konsisten, keenam, bertolak dari gagasan. Cendekia yaitu kemampuan mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat dan penyusunan kalimat teliti. Contoh, penulisan opini SKH. Kedaulatan rakyat mendapat honor sebesar 450.000. Lugas dan jelas. Setiap gagasan disampaikan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan oleh pengungkapan itu adalah makna lugas. Contoh para pendidik yang dikadangkala atau sering terkena getahnya oleh ulah sebagian anak mempunyai tugas yang tidak ringan. Para pendidik yang kadang-kadang atau sering terkena akibat ulah sebagian anak mempunyai tugas yang berat. Ringkas dan padat. Ringkas, tidak ada yang mubazir, hemat penggunaan bahasa, padat, gagasan memadai tanpa pemborosan. Contoh nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Nilai etis sebagaimana tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi warga negara Indonesia. Formal dan objektif. Kosakata bernada formal. Membaca bukan membaca, menulis bukan nulis, tertabrak bukan ketabrak.
Berkata bukan bilang, objektif, tidak berlebihan. Contoh-contoh itu telah memberikan bukti alangkah besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Konsisten, unsur bacaan, ejaan, tanda baca digunakan secara konsisten. Contoh, apabila pada awal uraian kata surat kabar harian ditulis dengan singkatan SKH, maka pada uraian selanjutnya harus ditulis SKH. Bertolak dari gagasan. Pada bahasa ilmiah dianjurkan penggunaan kalimat pasif sebagai upaya penonjolan gagasan atau hal-hal yang diungkapkan. Penggunaan kalimat aktif penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangatlah penting. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, tempat arisan, hendaknya menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Contoh bahasa Indonesia yang baik ada dua. Yang pertama, berapa nih Bu bayemnya? Dan contoh yang kedua, ke pasar Tanah Abang. Bang berapa? Contoh di atas merupakan bahasa yang baik karena sesuai dengan situasi pemakaiannya, tetapi tidak benar jika dilihat dari struktur gramatikalnya. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Misalnya, kudu makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek dari kata kuda dan ada predikat kata makan dan ada objek dari kata rumput. Dari segi makna, kalimat ini dapat diterima secara logis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Jadi, kesimpulan ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa, di antaranya ada 3. Yang pertama, budaya atau letak geografis. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, faktor sejarah.